Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di pagi ini di hari Rabu ya, 26 Januari 2022 kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh bersama Jamu Tetes Mari Pro. Makin nyata makin terasa lebih dari Jamu Tetes biasa. Insya Allah selama lebih kurang 1,5 jam ke depan kita akan menghadirkan kajian tausiah subuh di ruang dengar kita semua. Dan alhamdulillah di studio kita telah hadir Ustaz Ugel dan tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita semua. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Melambaikan tangan dulu Ustaz ya. Melambaikan tangan sama siapa kira-kira? Sama sahabat di udara maksudnya ya. Oke, ya sahabat Sehat Mari Pro, alhamdulillah Ustaz Udin nampaknya cerah sekali, sejarah baju beliau putih bersih. Alhamdulillah. Oke Ustaz, silakan disapa juga sahabat kita Ustaz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Apa tema kita kali ini Ustaz? Adab berwudu dalam Islam. Adab wudu. Ya. Oke. Ya sahabat Sehat Mari Pro, ini dia kajian Ustaz Udin mengenai adab wudu. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali sama-sama kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sampai saat ini Allah masih berkenan melimpahkan dan memberikan segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita pakai, apapun yang kita nikmati dalam kehidupan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika sesuatu itu mengalami suatu persoalan dalam kehidupan, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah. Jadi gak perlu risau kita sebetulnya dalam kehidupan. Apapun yang datang melanda dalam kehidupan kita, apapun itu bentuk cobaan yang kita terima, apapun itu bentuk rezeki yang kita pakai, gak perlu kita resah dalam mempergunakan dan menjalani kehidupan. Kenapa? Orang yang beriman itu selalu mengatakan, Iza asabatkum musibah, kata Allah, apabila datang kepadamu musibah, maka orang-orang yang beriman itu selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
bahwasanya mereka yakin semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selagi ada dan berada dalam pelukan kita, mungkin berada pada kehidupan kita segala nikmat itu, maka gunakanlah semuanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita kirimkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang bersusah payah menegakkan agama Islam, agama satu-satunya yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Allah mengatakan juga, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku itu, kata Allah, agama yang aku ridhoi itu hanyalah agama Islam. Apapun bentuk agama yang ada di atas bumi ini, kata Allah, enggak ada yang aku ridhoi kecuali Islam. Makanya kepada kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pesan betul kepada kita sungguh-sungguh dalam memeluk agama Islam. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Wahai orang yang telah beriman kepadaku, kata Allah, maka masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan seluruhnya. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, dari pesan Allah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, selagi nafas berhembus, darah mengalir dalam tubuh kita, jantung pun masih berdetak, maka jangan hendaknya kita mengakhiri semua itu kecuali kita dalam keadaan orang Islam yang sempurna. Nah, ini pesan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya bertakwa kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau menghentikan kehidupan hendaknya, jangan engkau menghentikan detak jantungmu hendaknya, dan jangan engkau berhenti bernafas hendaknya, kata Allah, dan jangan sampai darahmu tidak mengalir lagi dalam tubuhmu kecuali engkau telah berada pada keadaan Islam yang sempurna. Nah, ini insya Allah mati kita nanti dalam keadaan Islam yang disebut dengan husnul khatimah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita manusia, ada yang namanya butuh dengan Allah sebagai khalik kita. Ada pula yang namanya membutuhkan pertolongan manusia lain. Ada pula memerlukan yang namanya makhluk lain. Dalam hal ibadah seperti itu juga, kita butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan
yang tidak ada lagi melebihi daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sesungguhnya manusia yang hidup di atas dunia tanpa butuh pertolongan Allah. Sekalipun mereka bukanlah beragama Islam, sekalipun mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka butuh dengan Allah. Kenapa tidak? Gimana mereka mau hidup kalau nggak bernafas? Nafas itu adalah berasal daripada oksigen yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Mereka dahaga butuh yang namanya minum. Air pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Di ketika mereka lapar, mereka butuh makanan. Siapa yang memberikan makanan kalau tidak Allah yang Maha memberikan? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya apapun bentuk makhluk hidup yang hidup di atas dunia membutuhkan yang namanya Allah. Apalagi yang namanya tumbuhan itu sangat membutuhkan Allah. Mereka nggak bisa berpindah-pindah mencari makan, nggak bisa berpindah-pindah mencari minuman, butuh yang namanya pertolongan Allah. Dengan kesimpulan adalah seluruh makhluk hidup yang ada di atas dunia ini butuh yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kalau kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah supaya memberikan pertolongannya kepada kita dengan baik, dengan sempurna, dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Tentulah mesti kita lakukan apa yang beliau perintahkan kepada kita. Apa yang beliau suruh dan perintahkan kepada kita mesti kita lakukan. Apapun yang beliau tidak bolehkan dalam kehidupan kita mesti kita tinggalkan. Itulah kehidupan kita sesungguhnya. Allah memang menciptakan kita untuk bagaimana selalu mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia itu dan jin, kata Allah, dengan tujuannya hanyalah untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Nah, ini pesan Allah. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu diperintahkan oleh Allah, yaitu yang dinamakan dengan salat. Salat adalah suatu perintah Allah kepada kita. Bahkan sangat luar biasa salat ini. Mungkin perintah ibadah lain itu tidak langsung dijemput oleh Rasulullah SAW ke hadapan Allah. Mungkin perintah ibadah puasa melalui malaikat Jibril, perintah sholat melalui malaikat Jibril, perintah haji mungkin melalui malaikat Jibril. Mungkin perintah-perintah yang lainnya mesti kita lakukan dalam ibadah kehidupan kita melalui malaikat Jibril. Tapi ibadah sholat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam itu langsung Rasulullah SAW jemput ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah istimewanya perintah sholat. Yang sholat itu merupakan tiangnya daripada agama kita, agama Islam. Salatu imaduddin. Salat itu tiang agama.
Faman aqamaha faqad aqamat din. Siapa yang mendirikan akannya sholat berarti mendirikan akannya agama. Wa man tarakaha faqad hadamat din. Siapa yang meninggalkan sholat itu, kata Rasulullah, sesungguhnya mereka meruntuhkan akan agama Islam. Begitu pentingnya sholat sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini adalah ibadah menghadap Yang Maha Suci. Maka penting untuk kita sucikan lahir dan batin kita. Sucikan hati kita, sucikan kalbu kita, sucikan batin sanubari kita, sucikan tubuh kita, sucikan fisik kita, sucikan raga kita, jiwa kita, sucikan. Kenapa? Kita menghadap Yang Maha Suci. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, secara nyata kita lihat salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Apalagi sholat 5 waktu yang kita lakukan dalam sehari semalam. Maka untuk sempurnanya sholat kita, mesti sesuatu harus kita lakukan sebelum kita sholat, yang dinamakan dengan ambil wudhu atau berwudhu. Penting ini, bahkan sangat dianjurkan dan diwajibkan untuk sebelum menunaikan ibadah sholat. Kalau sholat nggak wudhu, nggak sah sholatnya. Begitu pentingnya wudhu sebelum menunaikan ibadah sholat. Bagaimana sesungguhnya wudhu itu dalam pandangan agama Islam? Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah adab berwudu dalam pandangan Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah wudu, tentu kita setelah mengenal sedikit banyaknya sejak kita mengawali jenjang pendidikan kita dari SD mungkin, bahkan dari TK pun mungkin sudah diajarkan dasar-dasarnya. Lalu SD sudah mulai bagaimana materi itu diterapkan dalam pembelajaran dan dipraktikkan. Setelah mungkin beranjak ke tingkat lanjutan pertama, telah mendalami bagaimana wudhu, begitupun sholat, begitupun sampai ke perguruan tinggi mendalami bagaimana hakikatnya berwudhu itu mungkin. Makanya sebetulnya dalam agama Islam, sebelum atau hendak menunaikan ibadah sholat itu wajib yang namanya wudhu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Allah berpesan kepada kita dalam surah Al-Maidah ayat 6, jelas dan tegas Allah katakan di sana, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq fafsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Nah, ini pesan Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila engkau hendak menunaikan ibadah sholat, ada syaratnya terlebih dahulu. Ada mesti yang kita lakukan sebelum menunaikan ibadah sholat. Begitu pentingnya ibadah sholat, istimewa ibadah sholat ini. Mesti dahulu melakukan suatu ibadah atau suatu syarat sebelum kita melakukan ibadah sholat. Begitu pentingnya ibadah sholat. Berbeda dengan ibadah lain mungkin. Contohnya ibadah puasa Ramadan,
Kalaupun kita tidak ambil wudhu sebelum menunaikan ibadah puasa, nggak ada syaratnya di sana. Kalau rukun puasa itu hanya 2 saja. Yang pertama niat, yang kedua menahan. Syaratnya Islam, baligh berakal, nggak ada di sana ambil wudhu, nggak ada. Tapi ketika kita menunaikan ibadah sholat wajib berwudhu dulu. Ibadah lain contohnya zakat tidak mesti ambil wudhu dulu. Atau yang lain bersedekah nggak mesti ambil wudhu dulu. Baca Al-Quran pun tidak wajib ambil wudhu dulu walaupun sebaiknya ambil wudhu. Tapi ibadah sholat yang kita lakukan mesti dan wajib ambil wudhu sebelum menunaikan ibadah sholat. Begitu suci dan fitrahnya ibadah sholat. Kenapa? Karena ini adalah hubungan langsung kita dengan Khalik kita. Hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, yang Maha menciptakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menghadap yang Maha Suci, tentu suci semuanya, batin dan lahir kita. Suci tempat ibadah kita, suci semuanya. Begitu pentingnya kesucian sebelum menunaikan ibadah sholat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, makanya Allah mengatakan tegas dan jelas, wahai orang yang beriman, apabila engkau hendak menunaikan ibadah sholat, maka syarat yang pertama adalah fawasilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, kata Allah. Nah, ini yang pertama, wudhu. Mesti kita cuci muka kita, bersihkan muka kita. Kalau seandainya dalam berwudhu itu enggak cuci muka, enggak sah wudhunya. Begitu pentingnya mencuci muka di ketika berwudhu. Yang kedua, kata Allah, cuci kedua tanganmu sampai kepada siku. Nah ini, wa aydiyakum ila marafiq, cuci kedua tanganmu sampai siku. Bagaimana kalau kelebihan atau kelewatan? Wah, itu lebih baik. Bagaimana lewat daripada siku? Itu lebih baik. Asalkan jangan kurang atau tidak sampai kepada siku. Nah ini enggak sah wudhunya. Allah mengatakan seperti itu, ila marafiq, hingga siku. Kalau ada kita yang ambil wudhu nggak sampai siku, itu berarti nggak sah wudhunya. Mesti sampai siku, kalau lewat lebih baik. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, ini ayat Allah. Perintah Allah dalam ambil wudhu mesti sampai siku. Lalu Allah pesan lagi, fafsahu bi ru'usikum, maka sapulah kepalamu. Nah ini pesan Allah, sapu kepalamu. Bukan berarti Allah menyuruh kita keramas loh, atau mencuci semuanya dengan basah semua kepala, bukan. Tapi fasahu, sapu, kata Allah. Lalu Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, maka basuhlah kedua kakimu ila ka'bain, hingga dua mata kakimu. Mesti sampai mata kaki. Ini Allah gambarkan dalam ayatnya soal Maidah ayat yang ke-6. Inilah suatu perintah, suatu ketentuan untuk mengambil wudhu, untuk melakukan ibadah sholat. Ini wajib nih, nggak bisa tidak nih. Apapun sholat yang akan kita lakukan, apalagi sholat wajib, mesti ambil wudhu. Kecuali ada suatu halangan tertentu yang membolehkan kita bertayamum, dengan artian tidak berwudhu dengan air boleh. Tapi ada ketentuannya.
Tapi selagi kita dalam keadaan kondisi sehat dan memungkinkan untuk tersentuh oleh air, maka sebelum kita menunaikan ibadah sholat, kata Allah, wajib ambil wudhu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, lalu gimana ada wudhu itu? Dalam pandangan agama Islam itu, yang pertama adab berwudu itu dalam pandangan agama Islam itu adalah memilih sumber air wudu. Nah ini ada yang namanya air suci lagi mensucikan. Ada pula air suci tapi tidak mensucikan. Nah ini air suci yang mensucikan itu banyak pula. Ada mungkin air hujan, air mata air, air embun, air laut, air sumur, boleh. Itu suci lagi mensucikan. Air itu suci tapi bisa dijadikan untuk bersuci, bisa untuk berwudu. Ada pula air itu suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air susu, itu suci tapi tidak mensucikan. Air teh misalnya, air kopi misalnya, atau lemon misalnya, atau Fanta, Sprite dan sebagainya, itu suci tapi tidak bisa dijadikan untuk mensucikan. Ada ketentuannya dalam agama Islam. Air suci lagi mensucikan. Air hujan boleh. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, memilih sumber air untuk mengambil wudhu. Allah mengatakan dalam ayatnya, tepatnya soal Al-Anfal ayat yang ke-11, Allah mengatakan di sana, ingatlah ketika Allah menjadikanmu mengantuk sebagai satu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan hujan kepadamu dari langit untuk mensucikan kamu dari hujan itu, dan menghilangkan darimu gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki. Al-Anfal ayat 11. Ini jelas kata Allah bahwasanya ternyata mensucikan diri itu dengan berwudu ternyata dapat menjauhkan kita daripada gangguan setan. Makanya salah satu cara atau hal yang mesti kita lakukan di ketika kita marah, di ketika emosi kita tumbuh dalam diri kita, salah satu agenda yang disunnahkan agama, yang dianjurkan agama itu adalah ambil wudhu. Sedang berdiri duduk, masih marah, mungkin dibawa untuk istirahat, tidak, masih ambil wudhu. Kenapa? Karena setan itu tercipta dari api. Api itu untuk memadamkannya adalah dengan air. Makanya ketika orang marah itu diperintahkan untuk ambil wudhu supaya emosinya itu reda. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi itu adalah adab pertama dalam mengambil wudhu, memilih air wudhu yang diperbolehkan menurut agama untuk mensucikan diri kita sebelum melakukan ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, yang kedua, adab berwudu itu adalah apa yang dinamakan dengan niat. Nah itu sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, perbuatan itu, kata Rasul, bergantung kepada niat. Apa niat kita untuk melakukan sesuatu itu ya tergantung itu. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan mesti niat dulu. Karena rukun yang pertamanya itu niat. Apabila niat itu salah, maka ibadah pun ikut salah. Apabila niat itu benar, insya Allah ibadah itu betul.
Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, mesti niat dulu. Nah, persoalannya mungkin apakah kita berniat sebelum ambil wudhu? Karena rukun pertama itu daripada wudhu itu niat dulu. Dan masuk adatnya niat loh, untuk mensucikan dan menghilangkan hadas-hadas kecil. Itulah wudhu, niat. Setelah kita memilih sumber air untuk berwudu, berniat. Yang ketiga adabnya itu adalah baca bismillah, basmalah, bismillah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adabnya. Sebab kenapa sesuatu yang kita mulai dengan baca basmalah seperti yang kita sampaikan pada pengajian sebelumnya, itu membawa berkah dan setiap perbuatan yang kita lakukan. Kalau nggak baca bismillah, apapun yang kita lakukan berkahnya itu akan kurang, bahkan tidak ada berkahnya. Nah, itulah pentingnya bismillah. Apalagi untuk ambil wudhu, untuk mensucikan diri dan batin kita, hati kita, untuk menghadap ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menjadikan sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Tirmizi, Abu Daud, dan Hakim. Ini kata Rasulullah. Ternyata begitu pentingnya bismillah sebelum ambil wudhu. Ada suatu pengaruh daripada wudhu itu. Apalagi tetesan demi tetesan air yang jatuh daripada ambil wudhu kita itu adalah bermakna bagaimana menghilangkan atau melunturkan segala dosa-dosa kita. Artinya apa? Semakin banyak kita berwudhu dalam kehidupan kita, makanya dosa kita insya Allah semakin berguguran, semakin berjatuhan. Karena tetesan demi tetesan air wudhu. Bangga loh kita kalau mampu ambil wudhu setiap saat. Lepas wudhu ambil lagi, lepas wudhu ambil lagi. Artinya apa? Kita terjaga dalam wudhu kita. Kalau kita mampu menjaga wudhu kita dalam kehidupan, insya Allah kita mampu akan menjaga diri kita daripada kesalahan dan dosa kita. Kenapa wudhu itu dapat melunturkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan? Gampang loh hidup itu sebetulnya kalau kita memang betul-betul mengamalkan agama Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya adabnya itu adalah membasuh anggota tubuh yang wajib kita basuh. Nah itu, membasuh anggota tubuh yang wajib kita basuh. Apa itu? Muka, tangan, kaki, ataupun kepala yang kita sapu, wajib semuanya. Dan mesti berurutan. Nah ini jangan dibolak-balik loh. Jangan kaki dulu, baru kepala, baru muka, baru tangan, enggak. Tapi ada aturannya seperti ayat yang Allah katakan tadi. Begitu pentingnya berwudu dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu pembelajaran, suatu pembaharuan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada yang terlupa, mungkin ini bisa mengingatkan kita kembali. Bagi kita mungkin yang belum tahu, mungkin insya Allah menambah wawasan kita bagaimana pentingnya berwudu dalam kehidupan kita.
Apalagi sebelum kita hendak menunaikan sholat wajib ambil wudhu dulu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan dan dosa kita. Insya Allah kita juga akan menjaga wudhu kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ustaz Ugi yang telah menghadirkan tausiah mengenai berwudu di dalam Islam ya. Dan silakan buat sahabat Sehat Mari Pro yang ingin bergabung bertanya seputar pengajian kita terima di 0823 8644 7487.